Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Halimah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Puri Arta, Bapak Muammar Ma'ruf SS. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Pak Ammar? Alhamdulillah. Pak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang mungkin ya, Pak ya. Ini mohon waktunya sebentar, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini selama ini mungkin Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Sebagai seorang manusia, pasti kita akan menemui suatu masalah. Apalagi kita sebagai satu pimpinan di lembaga, pasti akan menjumpai permasalahan. Nah, itu berkaitan dengan permasalahan internal sekolah maupun eksternal sekolah. Jadi kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral. Kalau permasalahannya itu sama-sama mendatangkan hal baik yang keputusannya nanti akan dicari hal baik, maka kita ambil satu yang baiknya lebih banyak gitu. Tapi kalau satu permasalahan, satu positif, satu negatif, maka keputusan yang diambil ya pasti kita berusaha untuk memilih hal yang positif atau yang baik. Jadi mungkin dengan mengambil kemaslahatan yang lebih banyak begitu. Betul, ya, Pak? kita mengambil kemaslahatan atau kebaikan buat institusi atau unit yang kita pimpin begitu. Baik, Pak. Nah, ini Pak, bagaimana kalau selama ini nih Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di mana kasus-kasusnya itu yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau kasus itu sama-sama benar, sama-sama baik, tentu kita harus mempertimbangkan kira-kira mana yang baiknya itu lebih banyak atau membawa kemaslahatan lebih banyak, itu yang akan kita pilih. Dan yang kalau lebih sedikit ya tentu saja kita tidak akan pilih. Jadi kita timbang mana yang kira-kira kebaikannya atau kemaslahatannya itu lebih banyak, itu yang akan dipilih. Ya, jadi lebih ke tadi ya Pak ya, seperti yang nomor 1 tadi, berarti lebih ke kemaslahatannya atau yang baiknya itu lebih banyak. Ya, baik Pak. Nah ini Pak, bagaimana cara Bapak langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ketika menghadapi satu permasalahan, kita tidak langsung bisa memutuskan satu perkara, tapi kita identifikasi dulu akar permasalahannya berasal dari mana. Tentu saja kalau bisa diputuskan sendiri sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin, maka bisa langsung diputuskan. Tapi kalau sekiranya saya tidak mampu untuk memutuskan sendiri, saya memerlukan bantuan dari rekan guru yang lain atau guru yang senior, maka saya tidak sungkan untuk meminta bantuan mereka untuk berrapat atau berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Berarti identifikasi dulu begitu ya Pak ya, selanjutnya mungkin bisa berkolaborasi. Betul. Berarti tadi langkah-langkahnya itu identifikasi terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini dalam mengambil keputusan mungkin ada hal-hal yang efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan. Kira-kira apa saja itu Pak? Kalau menurut saya hal efektif ketika kita mengambil satu keputusan adalah yang pertama kita menghindarkan pikiran subjektif, kita berusaha seobjektif mungkin, dan yang kedua kita menumbuhkan rasa peduli atau care terhadap siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut. Dan yang paling terakhir tentu saja kita memutuskan itu untuk sebaik-baiknya kemaslahatan bagi sekolah atau siswa. Jadi tadi
secara objektif, rasa empati dan menentukan siapa saja yang terlibat, begitu ya Pak. Nah baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tentunya dalam mengambil suatu keputusan itu tidaklah mudah ya Pak ya, tentu banyak tantangannya. Nah ini kira-kira selama ini apa saja Pak tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi oleh khususnya seorang pimpinan itu dalam mengambil satu keputusan tentu saja tidak bisa menyenangkan semua orang, karena ketika satu keputusan itu diambil bisa jadi ada pihak atau orang lain yang tidak senang dengan keputusan yang kita ambil. Itu satu tantangan yang menurut saya yaitu satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh sang pengambil keputusan. Tantangannya ya HPR begitu ya. Nah baik Pak, tantangan-tantangan ini Pak, kira-kira ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus begitu, apakah ada jadwal tersendiri Pak, atau langsung memutuskan di tempat, atau ada prosedurnya Pak? Mungkin tergantung dari permasalahan atau kasusnya. Kita tidak menjadwalkan khusus untuk memutuskan atau memetakan satu permasalahan. Kalau memang permasalahan itu bisa diputuskan saat itu juga, ya kenapa tidak kita ambil keputusan saat itu. Tapi kalau sekiranya permasalahan itu perlu melibatkan pihak lain yang akan diajak untuk berdiskusi, kita biasanya jadwalkan di hari Jumat. Kalau di sekolah saya ada rapat dewan guru, itu kita gunakan salah satunya untuk membahas permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Berarti lebih ke situasional begitu ya Pak ya? Baik Pak. Nah ini Pak, selama ini mungkin ada seseorang atau misalnya faktor-faktor gitu Pak yang mungkin mempermudah, membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus gitu Pak, dalam mengambil keputusan? Kalau di sekolah itu kan prinsipnya teamwork ya, satu tim bekerja sama. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan guru-guru yang lain, tenaga pendidikan. Jadi kita satu teamwork yang saling bekerja sama di bawah bimbingan dari yayasan. Jadi dengan teamwork, bekerja sama begitu ya Pak ya, dan berkolaborasi tentunya ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa sih Pak sebenarnya yang sudah diambil, dan mungkin kita bisa berbagi gitu Pak, sharing gitu tentang keputusan ini, apa yang pelajaran apa saja yang ada dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita harus mencoba untuk mengidentifikasi dulu akar permasalahannya, tidak langsung buru-buru mengambil keputusan. Setelah kita identifikasi akar permasalahannya, baru kita hindari rasa subjektif di dalam memutuskan satu permasalahan. Dan yang terakhir itu bagaimana keputusan yang kita ambil itu membawa kebaikan atau kemaslahatan khususnya bagi sekolah, bagi siswa, bagi dewan guru, ya membawa kemaslahatan bagi semuanya. Wah, sangat menginspirasi ya Pak ya. Jadi ini tidak serta-merta begitu ketika ada kasus langsung diambil, tetapi ada identifikasi terlebih dahulu, terus berusaha untuk objektif, dan selanjutnya bisa membawa kemaslahatan untuk orang banyak, begitu ya Pak. Nah, ini sangat menarik Pak pembicaraan hari ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu hari ini. Nah, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mungkin ini sudah mengganggu waktu Bapak. Iya, sama-sama, mudah-mudahan sukses untuk CGP. Amin. Terima kasih Pak. 3. Demikianlah sesi wawancara saya bersama Bapak Muammar Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SD Puri Arta tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Umi Nur Halimah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karawang. Pada sesi kedua wawancara kali ini, saya ditemani oleh Bapak Cecep Gaus SPD, beliau Kepala Sekolah SMP Puri Arta Karawang. Selamat siang Pak. Siang Bu. Iya, apa kabarnya Pak Gaus hari ini? Iya Pak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin.
Jadi pada kesempatan ini merupakan bagian dari tugas dari suatu tugas dari kegiatan yang sedang saya ini Pak ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak di angkatan 8 ini. Nah ini saya ingin berbicara dengan Bapak ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Mungkin bisa Bapak ceritakan. Ya, terima kasih kesempatannya untuk wawancara ini. Terus terang saja ini merupakan kesempatan yang baik ya, kita bisa berbincang Ya, Pak. dengan dilema Etika, ya, dilema etika dan rujukan moral. Rujukan moral. Ya. Nah, dalam menjalani tugas kepala sekolah, tentu saja kan banyak hal yang menjadi tantangan ya, Ya, Pak. karena kita menaungi sebuah lembaga yang dalam itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk non fisik ya. Di situ ada, terutama ada anak gitu ya, ada guru gitu ya, ada pegawai yang lainnya. Tentu saja ketika kita berinteraksi dengan yang non fisik ini, pasti banyak tantangannya. Bagaimana nih cara memberikan sebuah keputusan ya dalam menghadapi sebuah masalah. Tentu saja tadi sebagai seorang kepala sekolah itu tidak lepas dari aturan yang ada ya. Katakanlah kalau berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 40 itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama manajerial, yang kedua supervisi terhadap guru dan tenaga pendidikan, yang ketiga pengembangan perusahaan. Nah, dari sisi manajerial ini, ini yang betul-betul menjadi tugas yang betul-betul dimiliki. Nah, ketika menjalani tugas ini, tentu saja tadi itu kita tidak lepas dari aturan yang ada ya. Dan juga kita harus bisa mengidentifikasi ya, jenis dan bentuk masalahnya seperti apa. Kalau sudah ketemu jenis dan bentuk masalahnya, baru kita bisa melakukan tindakan berikutnya. Ya, jadi tidak terlepas dari aturan dan 3 hal tadi ya Pak ya. Ya. Nah ini selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus untuk 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Nah mungkin ini Bapak bisa menceritakan secara singkat gitu Pak. Iya, ketika menghadapi kasus yang sama-sama benar, 2 hal. Nah tentu saja pasti dari kedua kebenaran itu pasti ada yang lebih dari sisi kemaslahatannya, kemanfaatannya gitu ya. Iya. Nah, kita tinggal timbang-timbang saja nih dari kedua hal yang benar ini mana yang lebih mempunyai kebermanfaatan atau kemaslahatan yang lebih dari satu yang lain halnya gitu ya. Iya. Nah dari situ kita bisa menentukan dan kita tidak harus memutuskan sendiri. Kita bisa juga membuka ruang diskusi ya sebelum putusan itu dikeluarkan. Jadi dengan kemaslahatan yang lebih besar gitu ya Pak ya. Kalau memang ada 2 hal yang betul-betul sama-sama penting, benar ya, sama-sama gitu ya. Hmm. Pasti kan di antara kedua itu pasti ada yang mana yang lebih besar kebermanfaatannya. Baik Pak. Nah ini tadi lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Nah ini mungkin Bapak ada prosedurnya gitu Pak dalam menentukan keputusan tersebut. Nah kalau dalam melakukan sebuah keputusan sebetulnya ada prosedur yang tetap ya, karena masalah yang muncul itu akan berbeda-beda gitu ya. Iya betul Pak. Meskipun dalam hal tertentu ya ada SOP-nya gitu ya. Iya. Tapi ketika itu berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada SOP-nya gitu ya. Kan ada banyak hal yang Iya. ada kasus yang memang di luar gitu ya, di luar yang sudah kita tentukan. Tentu saja kita sebagai pemimpin harus bisa memposisikan diri nih, memposisikan diri sebagai betul-betul pemimpin dan juga sebagai partner teman yang tentu saja mempunyai juga sebetulnya keterbatasan gitu ya. Dan ini bisa kita komunikasikan dengan berbagai pihak, terutama yang ada di sekolah ini. Bisa dengan guru ya, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Iya. Dan juga bisa dengan partner terdekat kita. Dalam hal ini kalau di sistem kepala sekolah itu partner terdekat katakanlah wakil kepala sekolah. Iya. Nah ini sebagai
bisa kita dijadikan apa ya, tempat untuk diskusi ya, ketika sebuah masalah muncul gitu ya. Iya. Nah ini mau masalah itu nanti terkait dengan siswa maupun dengan guru ya gitu. Tetap ini yang harus kita jadikan tempat pertama untuk mendiskusikan sebelum keputusan itu dikeluarkan. Oke, jadi memposisikan diri terus juga berkolaborasi gitu ya Pak ya, dengan Berkolaborasi. berbagai pihak gitu ya. Nah ini Pak Galos, nah ini hubungannya dengan tadi kasus-kasus tadi nih Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan gitu Pak dalam mengambil keputusan Pak? Apa saja nih Pak tantangan-tantangannya? Tantangan dalam sebuah mengambil keputusan dalam suatu hal itu pasti ada aja ya. Jadi dalam suatu lembaga yang memang di dalam itu berisi selain anak-anak juga katakanlah guru dan pendidikan yang pasti berbeda karakternya gitu ya. Iya. Pasti ada tantangan masing-masing. Nah kembali lagi ini itu kembali ke aturan yang ada. Terus payung hukum yang menaungi kita sebagai kepala sekolah itu apa, gitu ya. Jadi kita tidak bisa tuh keluar dari itu, gitu ya. Nah ketika aturannya sudah jelas, gitu ya, itu kita mengambil keputusan itu berdasarkan aturan itu. Nah sebagai penguatnya, tentu saja, kayak lagi itu diskusi, ya, kita ajak sebanyak-banyaknya, katakanlah bisa guru juga, gitu ya, dan yang lain sebelum memutuskan suatu hal, gitu ya. Pasti kan mereka juga punyai pandangan-pandangan gitu ya, yang ini akan memperkaya kita, memberikan kita insight atau pandangan-pandangan yang lebih luas gitu ya. Nah itu akan kelihatan nanti, meskipun sebetulnya lebih ke kompetensi manajerial kita terus dibutuhkan sih, tapi tentu saja kita juga perlu orang lain ya, yang belum tentu juga mereka lebih jelek dalam memberikan suatu pendapat dalam memutuskan sesuatu. Jadi kita mencari informasi banyak mungkin gitu ya, masukan banyak mungkin. Nah setelah itu baru kita olah ya, dengan kemampuan kita dalam dalam memanage sesuatu. Jadi tidak serta-merta gitu ya Pak, pasti banyak pertimbangannya gitu ya Pak. Pertimbangan gitu. Dan paling penting itu kita tidak keluar dari aturan yang ada. Aturan yang ada. Baik. Nah ini Pak, ketika Bapak menghadapi masalah tersebut, apakah ada jadwal tertentu gitu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi, atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, atau bagaimana Pak bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan? Nah, kalau secara umum, kalau yang secara lebih luas ya cakupannya, itu kita bawa ke kegiatan yang memang sudah kita karena dilakukan setiap bulan gitu ya. Terus juga ada hal yang memang tidak harus menunggu waktu tertentu gitu ya, tergantung jenis dan bentuk kasusnya. Kalau memang kasus itu sudah begitu urgent gitu ya, harus segera dikomunikasikan, harus segera diputuskan, itu tidak mesti harus nunggu waktu tertentu. Tentu saja tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya apalagi melibatkan keselamatan dalam petik ya, keselamatan anak-anak, keselamatan guru ya, itu jangan nunggu waktu tertentu untuk diputuskan. Segera saja kalau perlu dibicarakan langsung gitu ya. Lebih ke situasional gitu situasional, ya Pak ya. Gitu ya, tergantung jenis itu. Situasinya ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini ketika tadi menghadapi permasalahan tadi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam kasus dilema etika tadi Pak? Ya, terus terang kalau pengalaman saya ketika mengelola SMK Kurata ini, itu wakil kepala sekolah sebagai partner terdekat itu orang yang betul-betul saya ajak ya, dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya. Karena baik kepala sekolah maupun kepala sekolah ini katakanlah
katakanlah yang dituakan ya di Sentrata ini bisa menjadi cerminan gitu ya bagi katakanlah bagi terutama mereka itu bagi guru gitu ya. Ketika mau mengeluarkan kebijakan ini kita harus tuntas dulu nih antara saya dengan wakil kepala yang wakil gitu ya. Iya. Kalau belum ketemu titik temu, belum belum sepakat, itu jangan dulu keluar, baik ke teman dekat misalkan ya, kalau ada dengan guru yang dekat gitu. Tapi selama ini belum putus di antara kita berdua, tidak keluar dulu, karena itu nanti akan dilihat. Kalau di antara kita tidak kompak, itu ke bawahnya nanti membingungkan. Itu yang setiap keputusan yang keluar di SMRT ini itu pasti berdasarkan hasil diskusi sama kita. Terlihat sangat terstruktur dan sangat berpengalaman sepertinya Bapak, sangat menginspirasi Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari semua oh iya silakan Pak. Kalau memang itu urusannya besar dan tidak bisa kita handle, itu kita maju ke atas. Artinya ada yang lebih yang kita menolong kita, yaitu yayasan. Nah, ada hal-hal yang memang harus sampai ke yayasan, gitu ya. Tidak bisa semua kita putuskan, karena ada aturan-aturan juga yang berlaku yang dikeluarkan oleh yayasan. Tergantung dari sana. Iya, tetap mengikuti aturan dan SOP-nya ya Pak ya. Iya baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Aduh ya, ini dari semua yang tadi Bapak sudah sampaikan, ini kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di MTK tadi? Nah ini biar saya itu juga seperti ini begitu Pak, berbagi sharing begitu Pak dengan saya gitu Pak. Silahkan. Nah, pelajaran yang bisa kita berikan bahwa sebagai seorang pemimpin jangan menganggap diri tahu segala hal dan bisa segala hal. Ya. Itu yang harus kita lakukan dulu. Yang kedua, turunkan ego. Terus juga kalau dari sisi relasi dengan katakanlah dengan bawahan atau ibu, itu tidak seperti atasan sama bawahan di perusahaan. Karena kita bergerak di bidang pendidikan, bersentuhan bukan dengan benda mati, bersentuhan dengan berhubungan ya dengan manusia, siswa, ya, ibu, orang tua, maka kita lebih memposisikan diri sebagai teman saya, teman berbagi dengan guru itu seperti itu. Jadi tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih tahu. Nah, maka pada praktiknya ketika menjalankan segala hal di sekolah ini, kita libatkan guru gitu ya, kita libatkan kadang-kadang kita nanya juga ke siswa gitu ya, karena mungkin anak-anak sekarang juga dengan zaman yang ada ini bisa saja kita malah belajar dari mereka. Jadi kita harus ini dalam rasa gitu ya, yang merasa lebih. Ini juga kan kita juga itu terus belajar, dan belajar itu tidak hanya dari satu sisi, bisa dari anak, bisa dari rumah, dari guru, bisa dari mana saja gitu ya Pak ya. Insya Allah Pak, obrolan kali ini benar-benar Pak, saya jadi terbuka begitu dengan apa yang Bapak sampaikan. Masya Allah Pak, sangat menginspirasi. Nah ini Bapak Gawat, terima kasih sudah selesai. Ini sepertinya sudah cukup Pak. Alhamdulillah dapat banyak manfaat dari kegiatan hari ini. Semoga Pak Gawat sehat selalu Pak. Iya, terima kasih nih waktunya udah mengganggu waktu istirahat Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, kita sudah selesai melaksanakan sesi wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.